Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Masuri. Saya peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 15 kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak menoleh kembali ke dasar jati diri kita sebagai bangsa. Kita akan berbincang tentang sesuatu yang fundamental, namun seringkali terlupakan di tengah hiruk-pikuk Indonesia, yaitu wawasan kebangsaan. Pada pembukaan kali ini, mengenai wawasan kebangsaan menurut cara pandang paradigma dan eksistensi. Selamat hari ini, rekan-rekan sekalian. Mengapa kita perlu membicarakan wawasan kebangsaan di tengah arus globalisasi yang seakan tanpa batas? Karena wawasan kebangsaan adalah kompas. Ia adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan kesatuan wilayah tanpa meniadakan karakteristik lokal. Ini bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan manifestasi dari kesadaran kolektif kita untuk tetap bersatu di bawah naungan NKRI. Hari ini, kita akan membedah akar, tiang, dan arah dari wawasan ini agar kita tidak kehilangan jati diri kita di tengah hiruk-pikuk dunia. Kemudian dialektika sejarah dan geopolitik. Mari kita menengok sejarah. Indonesia tidak lahir dari kesamaan suku atau agama, melainkan dari kesamaan nasib dan cita-cita. Perjalanan kita dimulai dari titik nol, kesadaran nasional pada tahun 1908 melalui Budi Utomo, yang kemudian dikristalisasi dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Di sana, para pendahulu kita melakukan lompatan kuantum dari ego kedaerahan menuju identitas nasional. Secara geopolitik, Indonesia adalah negara kepulauan yang unik. Laut bagi kita bukan pemisah, melainkan pemersatu. Inilah inti dari Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang menjadi pilar wawasan Nusantara kita bahwa darat, laut, dan udara adalah satu kesatuan, ruang hidup yang utuh dan tidak terbagi. Dalam membedah 4 konsensus dasar secara mendalam, eksistensi bangsa ini ditopang oleh 4 konsensus dasar yang sangat fundamental. Yang pertama, yaitu Pancasila. Ia adalah filosofis Grundslag atau dasar falsafah negara. Pancasila berfungsi sebagai titik temu common denominator yang menyatukan keberagaman keyakinan menjadi energi pembangunan. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum dasar tertulis, ia mengatur pembagian kekuasaan dan menjamin hak-hak asasi setiap warga negara, memastikan bahwa keadilan sosial bukan hanya slogan, tapi mandat konstitusi. Yang ketiga adalah NKRI. Bentuk negara kesatuan dipilih sebagai komitmen untuk mencegah disintegrasi. Indonesia adalah satu tubuh. Jika satu wilayah di pelosok merasa sakit, maka seluruh bangsa harus merasakannya. Yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah pengakuan atas pluralitas. Kita tidak dipaksa menjadi sama, tapi kita sepakat untuk bekerja sama. Perbedaan adalah modal sosial, bukan alasan konflik. Lalu relevansi di era disrupsi dan penutup. Di masa kini, tantangan wawasan kebangsaan adalah perang urat saraf dan infiltrasi ideologi asing melalui media sosial. Kita dituntut untuk memiliki ketahanan mental yang kuat. Memahami wawasan kebangsaan berarti memiliki tameng terhadap hoax, radikalisme, dan polarisasi. Mari kita jadikan nilai-nilai ini sebagai nafas dalam setiap pengabdian kita. Saya, Muhammad Yuda Masuri. Mari kita jaga Indonesia, karena Indonesia adalah kita. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.